Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini kok begitu pedenya ya Partai Gerindra sampai-sampai mengatakan begini, tolak duet Anies Kaisang pada Pilgub Jakarta, Gerindra usung kader internal dampingi Ridwan Kamil. Ada yang lucu begitu dalam statement ini begitu kan. Lucu banget di situ. Kenapa Anies Baswedan belum ke Gerindra, Anies Baswedan tidak berangkat dari Gerindra, belum ada pembicaraan bahwa Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang lalu kemudian berangkat dari Partai Gerindra, tidak ada di situ begitu kan. Kenapa kok muncul berita bahwa Gerindra sudah menolak duet Anies Baswedan dengan Kaisang? Ini gimana coba? Begitu pedenya mereka mengatakan seperti itu begitu. Padahal Anies Baswedan tidak ada omongan-omongan seperti itu begitu kan. Maka dengan adanya spekulasi ini banyak ya sekali yang mengatakan wah ini gimana Partai Gerindra? Wah ini bagaimana Partai Gerindra? Ya, Anda mengatakan begini. Maksudnya Kaisang nolak diduetkan dengan RK ya. Oh, kalau gitu RK mau diduetkan dengan ponakan PS. Bisa saja begitu kan ya. Yang ngomong Kaisang, Anies diam-diam aja, perasaan seperti itu katanya. Bangun oi. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Maka mungkin ya satu sisi Anies Baswedan tidak ada pembicaraan terkait dengan bahwa mereka akan akan didorong oleh Partai Gerindra, tidak ada di situ begitu kan. Bahkan kok begitu pedenya Partai Gerindra mengatakan menolak terkait dengan pencalonan Anies Baswedan, apalagi diduetkan dengan Kaisang di situ begitu kan. Ini gimana coba? Padahal ya Anies Baswedan diem-diem aja mereka begitu kan. Artinya secara tidak langsung akibatnya numpang viral lah ya. Kata netizen numpang viral lah begitu kan ya. Bahkan ya mereka akan menolak dua-duanya, Anies dan Kaisang. Ya silakan mau ditolak begitu kan. Saya kan kalau mengusung kadernya sendiri silakan begitu ya. Bagus deh bagian siapa juga yang mau dipasangkan sama ya Pak dari kader partai ini Gerindra katanya begitu kan. Siapa juga begitu yang mau diduetkan dengan keponakan dari seorang Prabowo. Kabarnya ini ya keponakan dari seorang Prabowo diduetkan ya, dimajukan untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, calon wakil gubernur DKI Jakarta dan bakal gubernur Jakarta. Ya saya kira sah-sah saja dalam dunia politik. Tapi kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Mereka bisa apa? Punya prestasi apa? Tapi dalam dunia politik itu kan yang dilihat itu adalah faktanya begitu, realitasnya. Walaupun secara spesifik ya politik itu masih dinamis begitu kan. Ya artinya kalau keponakan Prabowo diduetkan dengan Ridwan Kamil, saya kira akan keok mereka ya, akan keok begitu. Apalagi nantinya misalnya Anies Baswedan dengan dari kader-kader militansi begitu kan ya, pasti mereka jauh begitu kan. Dalam artian kemenangan Anies Baswedan 75%. Saya kira seperti itu begitu. Banyak sekali komentar netizen. Ini saya bacakan lagi. Anies enggak nyenggol-nyenggol ya, pun masih disenggol. Anies juga enggak ada nyatakan akan maju pilgub, apalagi nyatain dampingin nih anak presiden. Enggak ada di situ begitu kan. Ya karena memang ya begitu pedenya numpang viral dan sebagainya, mungkin salah satunya adalah ingin bagaimana begitu kan ya. Untuk menyenggol sana sini ya ujung-ujungnya mereka katanya langsung menolak terkait dengan pencalonan diduetkan Anies Baswedan dengan Kaisang. Toh pada akhirnya Anies Baswedan tidak mungkin berangkat dari Partai Gerindra, tidak mungkin mereka begitu. Ya karena begitu pedenya oke lah, dalam dunia politik harus nanggung malu begitu. Ini banyak sekali. Mari kita baca ini ya. Tolak duet Anies Baswedan ya pada Pilgub Jakarta, Gerindra usung kader internal dampingi Ridwan Kamil. Mengatakan seperti itu. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan partainya tidak tertarik untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya. Bahkan dan Ketua Umum PSI yaitu adalah Kaisang. Di pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024, Gerindra telah mendukung wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil untuk berpasangan dengan kader internal partai di Pilkada DKI Jakarta. Silakan, silakan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, kalau kita melihat dengan realitasnya begitu kan ya, mau didukung dengan siapapun Anies Baswedan tetap
tetap mereka maju dan berlawanan dengan Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil. Saya kira ini pertarungan politik yang sangat luar biasa begitu kan ya. Masyarakat DKI Jakarta akan melihat, wah, Ridwan Kamil kan orang sana begitu kan ya, bukan orang Jakarta asli. Bisa orang-orang berpandangan seperti itu. Maka yang jelas bagi kami ini keuntungan bagi Anies Baswedan, mudah untuk mengalahkan mereka, apalagi Partai Gerindra, kader-kader mereka yang punya prestasi siapa begitu kan ya, akan mudah di DKI Jakarta ya untuk Anies Baswedan menang di situ, apalagi nantinya begitu kan ya, wakil Anies Baswedan kabarnya dari PDIP, kabarnya begitu kan. Tapi wallahu alam, kita lihat saja begitu kan ya. Kalau mereka menang, saya yakin kalau mereka mau, saya yakin PKS akan menerima ini semua begitu kan, atau sebaliknya PKS akan mendukung Ridwan Kamil. Kita tunggu saja pada dunia politik hari ini. Ini semakin seru di situ. Menurut Dasko, Gerindra sudah menutup pintu bagi dukungan Anies Baswedan ya di Pilgub di Jakarta. Bahkan dia mengatakan oleh karena itu hingga saat ini Gerindra belum melakukan komunikasi dengan Anies dan Kaisang terkait Pilgub Jakarta 2024. Jadi sampai dengan sekarang belum ada komunikasi juga dengan Anies Baswedan dan Kaisang. Sebelumnya nama Kaisang Pangarep diwacanakan untuk maju sebagai Pilgub DKI Jakarta 2024. Saat ini dikonfirmasi kembali di kantor DPP PSI bahwa ya Kaisang enggan memberikan jawaban pasti itu. Kaisang hanya menyebutkan bakal ada kejutan pada Agustus 2024 mendatang. Ya kita lihat saja begitu kan. Jangan-jangan Ridwan Kamil dengan Kaisang, bisa saja Partai Gerindra akan tinggal. Partai Gerindra bisa saja ditinggal begitu. Kita lihat saja realitasnya begitu kan. Maka secara hitung-hitungan politik begitu kan ya. Kalau misalnya di Agustus ini ada hal-hal yang menarik, kita lihat saja ke depan ya. Mungkin yang dipreteli itu adalah Ridwan Kamil begitu kan ya, untuk menerima Kaisang menjadi wakilnya dibandingkan dengan ponakan dari seorang Prabowo. Kita lihat saja realitasnya begitu. Bahkan ya Kaisang mengakui secara aturan dirinya tidak ada hambatan untuk maju Pilgub DKI Jakarta jika merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA soal batas usia gubernur dan wakil gubernur di Pilkada. Namun putusan MA tersebut harus dituangkan lagi ke dalam peraturan PKPU atau KPU begitu kan ya. Dan KPU wajib melakukan konsultasi dengan DPR sebelum mengundangkan PKPU tersebut. Secara politik PSI memiliki 8 kursi di DPRD Jakarta sehingga harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Syarat minimal parpol, gabung parpol untuk mengusung pasangan cagup dan cagup 22 kursi dari DPRD atau 20% dari 106 kursi DPRD Jakarta. Saya kira kalau ini memang mau maju ya berapa mereka di DPRD begitu kan ya, partai nol besar begitu kan, maka ya wajar kalau Gerindra mereka menolak terkait dengan Kaisang begitu kan ya, bisa saja ya Golkar dengan wakilnya siapa begitu kan. Kita lihat saja ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.